Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video-video terbaru atau updatean terbaru dari channel Solusi Hutang MB ya. Terima kasih banyak buat Anda semuanya. Kali ini yang mau saya bahas ini kelakuan biadab banget ya, dari debt collector pinjol, yang mana ini aksi yang nggak terpuji banget ya kalau menurut saya ya. Ini terjadi sekitaran 2 hari yang lalu ya, di mana dia melakukan penagihan ke rumah nasabah, tapi malah yang terjadi adalah pemerkosaan terhadap anak nasabahnya sendiri. Ini kan biadab banget gitu loh ya. Ini pantas juga kalau bisa ya, selain hukuman yang diterapkan oleh kepolisian juga harus ditambah dengan hukum kebiri. Dan habis itu juga kalau bisa dari pihak kepolisian itu diselidiki lagi apakah debt collector ini sudah mempunyai sertifikat, baik itu dari APPI ataupun sertifikat yang dikeluarkan oleh AFVI ya. Kalau misalnya dia tidak mempunyai sertifikat profesi penagihan, tolong panggil siapa yang menyuruh mereka dan dari penyedia layanan mana yang menyuruh mereka melakukan hal ini, untuk melakukan penagihan itu ya, supaya itu juga diproses, karena itu perlu pertanggungjawaban. Karena sesuai dengan aturan OJK bahwasannya debt collector harus mengikuti pelatihan supaya mendapatkan sertifikat profesi penagihan ya. Oke, saya ambil berita dari Detik Jateng ya, padahal ini kejadiannya di Jawa Barat. Oke, kita lihat dulu di sini sebentar. Tadi saya sudah siapkan sih. Oke, saya coba salin dulu, dipindahkan karena ini kesal banget kan. Jadi segala caci maki, kalau saya tidak ada larangan ada di YouTube ini, mungkin saya sudah caci maki balik itu debt collector ya. Ya menurut teman-teman semuanya, isi deh di kolom komentar menurut Anda bagaimana kira-kira gitu loh ya. Ini saya bacakan ya, saya munculkan di sebelah saya di sini. Biadab niat tagih hutang debt collector perkosa anak nasabah di Kerawang. Ini kan anjing, saya aduh. Oke, kita lanjutkan. Seorang debt collector atau penagih hutang bank keliling ditangkap usai diduga memperkosa ABG berusia 15 tahun di Rengas Dengklok, Kerawang, Jawa Barat. Aksi bejat pelaku dilakukan saat menagih hutang salah satu nasabah. Oke, kalau bisa itu bank kelilingnya ditanya lagi, bank kelilingnya coba diperiksa terdaftar atau tidak di OJK, resmi atau tidak di OJK, dan debt collectornya sudah mempunyai sertifikat profesi penagih atau belum. Kalau belum, dengan bank-bank kelilingnya kapan perlu itu dihentikan ya operasinya ya. Kasat Reskrim Polres Kerawang AKP Arif Bastomi mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada Juni 2023. Kala itu pelaku berinisial AD, 22, warga Teluk Jambe Timur, Kerawang, mendatangi rumah korban untuk menagih hutang. Jadi ceritanya, korban yang masih di bawah umur itu sendirian di rumah. Pelaku datang untuk menagih hutang, namun kedua orang tua tidak ada. Melihat kesempatan tersebut, pelaku merayu korban agar mau dan kemudian mencabuli korban, kata Tommy dikutip dari Detik Jakbar Rabu 5 Juli 2023. Apapun itu, yang jelas aksinya bejat banget ya. Walaupun itu dikatakan kejahatan bukan karena niat, tapi kejahatan karena kesempatan, tapi aksinya bejat banget ya. Aksi serupa kemudian dilakukan pelaku beberapa minggu kemudian saat hendak menagih hutang. Pelaku lagi-lagi mendapati korban hanya sendirian di rumah. Pelaku kemudian kembali memperkosa korban, namun aksi bejat ini dipergoi oleh keluarga korban. Saksi yang merupakan keluarga korban kemudian menggeruduk dan meneriaki AD, namun saat itu tidak mengaku. Korban lalu bercerita kepada saudara bahwa pelaku telah melakukan aksi tersebut sebanyak 2 kali, ucapnya loh. Kenapa nggak aksi pertama disampaikan ke orang tua atau gimana ya? Dan begitu juga buat teman-teman semuanya, kalau Anda ada terjerat hutang dimanapun itu, dan ketika saat itu Anda tidak ada di rumah, tolong pesankan kepada anak-anak
Kalau bisa jangan dibukakan pintu ketika tidak ada orang tua di rumah. Ya, ini untuk mengatasi indikasi-indikasi kejahatan yang terjadi karena kesempatan yang ada. Oke. Berbekal kesaksian saudara korban dan keterangan korban, orang tua korban lalu melaporkan aksi bejat seorang penagih hutang tersebut ke Mapolres Karawang. Setelah mendapati laporan tersebut, kami kemudian melakukan pengembangan dan menangkap pelaku di kediamannya di Teluk Jambe Timur Jumat 23 Juni lalu ibunya. Akibat perbuatan bejatnya tersebut, pelaku AD terancam pasal 81 Junto 82 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara dan denda maksimal 5 miliar. Oke, tambah lagi suntik kebiri nanti. Biar hal-hal seperti ini tidak terulang kembali dari aksi-aksi penagih hutang. Karena mereka sering berkunjung ke rumah dan pasti mereka akan mendapatkan banyak kesempatan. Maka dari itulah gunanya debt collector itu harus mengikuti satu pelatihan. Harus mengikuti prosedur-prosedur yang harus mereka lalui dan mereka juga belajar. Makanya mereka mendapatkan sertifikat yang dikeluarkan resmi dari APPI atau AFPI, ya, baik itu leasing maupun itu pinjol. Tapi ini koperasi bank keliling dan saya penasaran, koperasi ini kebanyakan tidak terdaftar di OJK dan mereka hanya sebatas berbadan hukum. Jadi coba ditinjau lagi koperasinya, ya. Bagaimana dengan mereka menugaskan anggota mereka ke lapangan sehingga terjadi hal-hal seperti ini, ya. Takutnya koperasinya masih beroperasi dan banyak lagi penagih hutang yang mereka sediakan dengan versi yang sama. Ini akan berdampak buruk untuk warga ke depannya, ya. Dan begitu juga untuk teman-teman semuanya, tolong dipesankan dan tolong diingatkan kepada anak-anak Anda ataupun kepada keluarga yang ditinggalkan di rumah. Kalau bisa ketika Anda tidak berada di rumah, mohon tidak ditanggapi siapapun yang datang, ya, kecuali memang itu kenal banget, ya, itu nggak ada masalah. Tapi kalau, ya saya rasa sih kalau tidak ada orang tua di rumah, ya pesankan aja kepada anak-anak, apalagi anak-anak masih ABG, apalagi kebebasan zaman sekarang dan itu kejahatan itu juga banyak banget, sudah banyak banget, ya. Ini saya pesankan buat semua teman-teman atau subscriber saya dimanapun Anda berada, apalagi Anda terjebak dengan hutang, baik hutang pinjol, baik hutang leasing, hutang bank, hutang koperasi, dan dimanapun hutangnya, tolong diingatkan kepada anak-anaknya dan diberi warning juga, jangan dibukakan pintu kalau misalnya tidak ada orang tua di rumah, ya. Karena bukan kita seuzon dengan seseorang, tidak, tapi kita membatasi indikasi-indikasi kejahatan yang akan menimpa kita dan keluarga, ya. Bagaimana menurut teman-teman semuanya, pendapat dari Anda semuanya tentang kejadian ini, aksi bejat dari debt collector, ya. Walaupun itu debt collectornya dari bank keliling, terserah, yang penting aksi bejat dari debt collector. Kalau saya sih, selain debt collectornya diperiksa oleh kepolisian, dari pihak yang menyuruh juga harus diperiksa, dilihat lagi izinnya, bagaimana penagih hutang yang mereka turunkan lengkap atau tidak, ya. Kalau tidak, ya sudah, cabut izin dari penyedia layanannya. Oke, mungkin dari saya cuma itu aja nanti dulu, ya. Nanti saya akan update lagi video untuk jam 6:30 malam. Yang penting teman-teman aktifkan notifikasinya, simak terus channel Solusi Hutang karena nanti kita akan bahas tentang tembusan dari data 33 pinjol yang diblokir yang disampaikan oleh OJK, ya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.